Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, ya. Bicara Sumatera Barat, Padang, saya sebenarnya punya emotional engagement, punya ikatan emosional dengan Sumatera Barat, dengan Padang. Tidak bermaksud memuji dan menyampaikan ekspresi yang enak didengar, tidak bermaksud seperti itu. Saya sudah lama mempelajari Bapak Republik, pemikiran Bapak Republik, ya, Bapak Ibrahim, atau yang punya gelar Sultan Datuk Malaka, atau publik mengenalnya Tuan Malaka. Dan saya sangat yakin rekan-rekan ibu bapak semua sudah mendalami pemikiran beliau. Ya, kenapa saya ingin menyebut beliau sebagai Bapak Republik? Ya, karena hari ini negara kita bernama Republik Indonesia. Ya, dan beliau mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Ya, dan saya juga pernah menziarahi beliau di Kediri, ya. Terus selanjutnya juga saya membaca memoir Pak Bung Hatta, Proklamator. Kebetulan saya membaca pertama kali itu dalam bahasa Inggris, memoir beliau ditulis oleh orang asing, dan itulah setidak-tidaknya yang mengikat saya dengan Sumatera Barat, yang fakta sejarahnya banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Saya minta maaf nih Bang Moderator, ya. Jadi itu dispensasi ya dari 15 menit ya. Maksud saya ini ekspresi saya. Mudah-mudahan dikabulkan ini. Ya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkunjung langsung ke Sumatera Barat, ya, dan saya sangat yakin ke depan Sumatera Barat bisa menjadi salah satu role model demokrasi elektoral di Indonesia. Saya dilantik memang belum lama, 12 April 2022, dan ini merupakan seminar yang berkaitan media yang pertama pasca kami dilantik 12 April. Ya, apalagi saya di sini bisa bertemu dengan tokoh, ya, tokoh media dan tokoh intelektual. Ya, ini luar biasa bagi saya, dan pada dasarnya saya juga akan belajar bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya. Bicara tentang media dan pemilu, pada kesempatan ini saya ingin coba merefresh ingatan kolektif kita bersama tentang konstitusi kita. Kenapa saya ingin awali tentang konstitusi? Karena demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. Pasal 22E, bab 7 Romawi itu bertemakan pemilu. Pasal 22E yang memuat 6 ayat itu merupakan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Bab dan pasal tersebut itu berbicara tentang penyelenggaraan pemilu, termasuk siapa yang menyelenggarakan dan pesertanya siapa saja di sana. Nah, kenapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena pasal tersebut yang diamandemen pada hasil amandemen ketiga tahun 2021 tentunya memiliki ikatan sejarah. Kenapa pasal tersebut itu muncul? Yaitu kembali kepada amanah reformasi politik, tepatnya gerakan reformasi politik 1998. Apa hubungannya dengan media? Ya, media memiliki peran besar pada waktu itu yang akhirnya dapat menopang gerakan reformasi politik, dan sehingga gerakan reformasi politik berhasil. Pasca jatuhnya rejim Orde Baru pada tahun 1998, kita mulailah melakukan proses demokratisasi. Menurut para ilmuwan, demokratisasi itu tahapannya dibagi 3 tahap. Ada transisi, ada konsolidasi, dan ada pematangan. 2004 sampai hari ini, berdasarkan RF Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kita masih dalam tahap konsolidasi demokrasi. Robert Dahl mengatakan bahwa dalam era konsolidasi demokrasi, ya, demokrasi is the only game in town. Demokrasi adalah satu-satunya nilai yang harus kita sepakati dan harus kita implementasikan. Tapi tentunya pada kesempatan ini saya tidak sekedar bicara tentang demokrasi atau demokrasi elektoral, tapi saya ingin coba menstimulasi kita semua untuk bagaimana melihat peran besar media. Ya, gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menghasilkan amandemen ketiga, salah satunya dari 4 amandemen, itu menegaskan tentang idealisme pers, idealisme media. Kalau kita belajar tentang studi media, pasti kita akan berkenalan dengan filosof Inggris kelahiran Irlandia yang bernama Edmund Burke. Beliau mengatakan pers is the fourth estate of, ya, pers adalah pilar keempat
demokrasi. Kenapa ini penting untuk saya sampaikan kepada kita semua? Saya ingin mempertegas peran pers hari ini di tengah beragam isu. Maksud saya media ya, media pada umumnya di tengah beragam isu, apalagi lanskap politik kita atau politik elektoral kita sedang berada dalam post-truth world, kata Prancis Fukuyama, dalam dunia pasca kebenaran, yang dimana nalar digantung dan emosional dikedepankan sehingga kita mudah mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak rasional, yang tidak faktual, yang tidak objektif dengan daya tarik clickbait. Seperti itu Bang ya. Yang nanti saya yakin beliau, Bang Teguh ini pasti mengeksplorasi lebih dalam lagi. Itulah kenapa tadi saya sudah mempersiapkan speech 3 jam tanpa teks, tapi moderator 15 menit. Oke. Ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa pers atau media itu pilar keempat demokrasi. Dan saya pada kesempatan ini saya senang diundang oleh tokoh media, diundang oleh organisasi media, ya. Itu artinya bahwa media menjadi bagian penting dari suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024 di Indonesia dan khususnya di Sumatera Barat. Hari ini bukti dari komitmen itu. Dan kalau kita bicara tentang idealisme pers, itu tentunya kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Satu-satunya undang-undang di Indonesia yang tidak punya peraturan turunan. Benar ya Bang ya? Itu nggak ada. Kalau undang-undang pemilu tidak hanya peraturan KPU, tapi juga ada keputusan, ada surat edaran bahkan. Ya. Seringkali saya mendapat kritikan surat edaran mengalahkan PKPU bahkan. Seringkali, tapi itu nanti Bang Gabriel yang menjelaskan. Mungkin itu kurang dalam mempelajarinya kali Bang Gabriel ya. Dan ini undang-undang satu-satunya yang nggak punya turunan. Begitu hebatnya pers, begitu hebatnya media. Karena dia pilar keempat demokrasi. Kalau kita melihat dalam pemikiran Montesquieu, Rousseau ya, atau aliran teori kontrak sosial. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan yang keempat adalah pers. Ya. Dan hari ini pers semakin meneguhkan perannya di era post-truth yang nanti kita akan diskusikan. Tapi tentunya ketika kita bicara tentang pers, ada sejarah yang sangat membanggakan dari Sumatera Barat. Saya yakin Ibu Bapak selaku putra-putri Sumatera Barat ya pasti mengenal yang namanya tokoh perempuan hebat bernama Rohana Kudus. Ya. Jadi kalau ada putra-putri Sumatera Barat yang belum membaca profil Rohana Kudus, saya pikir wajib membaca. Ya, wajib membaca. Karena saya saja yang terlahir di Jawa Barat, saya baca profil beliau. Begitu hebatnya dan beliau memiliki nasionalisme yang luar biasa. Karena memang pers dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan saya kalau bertemu dengan rekan-rekan jurnalis, saya senang. Karena rekan-rekan inilah sebagai the guardian of demokrasi. Penjaga demokrasi. Karena pers punya peran melakukan check and balance. Seperti itu. Ya. Dan bahkan banyak studi-studi dalam studi media yang mengatakan pers sebagai institusi politik. Ya. Dan inilah pada akhirnya dalam kita berdemokrasi, kita memang harus memiliki yang namanya literasi media. Yang bagi sebagian orang, literasi media bukanlah tema yang menarik. Ya. Tapi bagi saya, literasi media ini merupakan salah satu prasyarat dari yang namanya well-educated citizen dalam konteks civic education. Karena pers dan politik tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tidak ada politik tanpa media. Ya, karena media adalah bagian yang terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ya, kalau kita bicara pada apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln pada 1889 di Gettysburg ya, dalam speech beliau, demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, kalau bicara rakyat dalam sebuah negara begitu luasnya, maka yang memfasilitasi siapa? Media. Dan bahkan saya orang yang studinya di komunikasi, ketika memahami apa yang disampaikan oleh Lincoln, democratic government is governed from by the people, for the people, from the people, by the people, and for the people, itu artinya bahwa demokrasi is communication. Jadi kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi.
Dan bicara tentang kualitas komunikasi, secara sederhana kita lihat kualitas medianya. Ya, karena media sebagai platform dari demokrasi itu sendiri. Nah, nanti ya tentunya rekan-rekan kita semua memahami ya bagaimana kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Kita lihat konten-konten di media, baik media konvensional maupun media baru. Kalau isinya banyak cerita pembunuhan, isinya banyak cerita macam-macam, ya berarti itulah cerminan. Karena dalam studi media ada yang disebut dengan pendekatan refleksi. Jadi media menjadi cermin dari kita semuanya. Jadi kalau di media banyak pemberitaan tentang politik uang dalam demokrasi, ya itulah refleksinya, itulah mirroringnya. Ya. Ini berarti tantangan kita sebagai penyelenggara untuk melakukan edukasi. Tapi tentunya dalam perspektif fungsionalisme pers, salah satu fungsi media yaitu adalah educate, selain entertain, to entertain. Selain menghibur, media juga mendidik. Sehingga dalam konteks demokrasi elektoral, media merupakan sebagai pendidik pemilih, voters educator. Ya, melalui apa? Melalui pemberitaan. Karena memang dalam studi ilmu politik, news engagement, ya, bagaimana kita mengakses pemberitaan dan intensitas kita mengakses berita itu juga bagian dari partisipasi. Jadi partisipasi tanpa news engagement, maka potensinya partisipasi yang seperti dikatakan oleh Samuel F. Huntington, yaitu mobilized participation, partisipasi yang digerakkan. Kenapa digerakkan? Karena tidak punya pengetahuan. Ya, demokrasi itu membutuhkan pengetahuan. Knowledge based demokrasi itulah demokrasi yang terbaik. Ya, demokrasi berbasiskan pengetahuan adalah demokrasi yang terbaik. Kenapa? Karena demokrasi itu mensyaratkan pemilih atau rakyat dalam terminologi umum itu yang berdaulat atas dirinya sendiri. Karena kita ketahui dalam praktek demokrasi elektoral, social circle, lingkaran sosial itu akan menekan dan tidak sekedar menekan, tapi mengancam, mempersekusi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya, dalam menentukan keputusan elektoralnya. Seorang atasan bisa menekan bawahannya. Kalau Anda tidak memilih ini, maka Anda bisa keluar dari sini. Potensi punya sanksi. Nah, di sanalah ya bagaimana kita belajar menjadi warga negara yang berdaulat, pemilih yang berdaulat, itu tentunya lewat pers, konten-konten di pers. Dan tidak sekedar itu, pers juga ya dalam studi media dikatakan sebagai voice of the people, suara dari rakyat. Karena dia menyampaikan opini publik, Bang, ya. Tidak sekedar dia membentuk opini publik dalam perspektif teori agenda setting ataupun pendekatan framing, tapi dia juga menyuarakan suara rakyat, suara publik. Itulah media seringkali disebut dengan voice of the people. Ya. Dan bahkan kalau kita coba merujuk pada pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik yang menjadi indikator dari kualitas demokrasi sangat bergantung pada diskursus yang berkembang. Nah, saat ini beberapa hari, mungkin bisa dikatakan kurang dari 2 minggu, bangsa Indonesia akan segera memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu. 14 Juni 2022 menandai hari pertama tahapan pemilu akan diselenggarakan selama 20 bulan. Ya, yang nanti voting day atau hari pemungutan suaranya 14 Februari 2024 pada hari Rabu. Nah, pers semakin berperan ketika pemilu memasuki tahapannya. Ya, kenapa? Karena pers punya idealisme. Ya, pers memastikan pemilu itu berjalan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan prinsip etisnya atau yang sering disebut dengan integritas elektoral. Ya, sehingga tema pada hari ini menurut saya luar biasa. Nah, itulah kenapa saya harus datang ke sini. Saya mengapresiasi ya JMSI ya, Jaringan Media Siber Indonesia, yang membuat tema ini sungguh luar biasa bagi saya. Tapi saya tentunya juga malu karena gara-gara saya, mohon maaf kalau saya terlalu pede nih, Bang, ya. Jadi acara diundur. Saya minta maaf karena memang kemarin ada rapat yang saya harus ada di Jakarta. Ya, tapi tentunya karena JMSI punya komitmen kebangsaan yang kuat, ya dia terpaksa lah, ya kan. Saya minta maaf juga ya.
Karena JMSI punya niatan yang sangat mulia, yaitu mengedukasi masyarakat. Ya, dan kita mesti ingat Rohana Kudus adalah tokoh pertama di Indonesia kalau kita bicara tentang praktek jurnalistik. Sungguh luar biasa Sumatera Barat ini. Ya. 3 menit lagi. Oke, sekarang kita bicara tentang dunia pasca kebenaran, ya, yang dimana sejak tahun 2017 ketika kita bicara media sosial, seperti kita melihat kotak Pandora. Walaupun saya secara pribadi tidak begitu suka dengan istilah kotak Pandora, karena istilah ini adalah bias gender. Pandora itu gadis cantik, tinggi, bersih di Romawi, ya. Tapi karena penguasa tidak suka dengan Pandora yang diperebutkan, jadi hal-hal yang buruk disebut kotak Pandora namanya. Oke. Saya mau ganti istilahnya apa kira? Kucing dalam karung. Kucing nggak punya salah, kita salah-salahin. Ya, mungkin suatu hari saya menemukan sebuah kata lah ya yang tepat. Oke. Medsos kita itu seolah-olah tidak mencerminkan kita sebagai bangsa, sebagai orang timur yang budayanya budaya kolektif, yang menghormati satu sama lain, ya. Dan bahkan tidak sekedar itu, kita ini punya sila pertama dalam Pancasila. Pada dasarnya bangsa ini adalah bangsa religius. Tapi 2017 menandai era post-truth di Indonesia, ya. Pada Pilkada serentak 2017, kenapa saya menyebut 2017 awal post-truth di Indonesia? Karena ada 2 peristiwa besar di dunia ini yang membuat istilah post-truth itu terkenal. Yang pertama itu adalah Pilpres Amerika 4 November 2016, kemenangan Mr. Trump. Saya menyebutnya sebagai the father of post-truth politics. Ya, yang kedua Brexit. Kalau di Jawa itu ada istilah berbes exit, Bang. Kalau di sini nggak ada ya. British exit. Referendum di Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Ya. Dan 2 peristiwa ini yang mengawali post-truth world di dunia. Ya, dan ternyata karena kita memang mengalami Amerikanisasi, ya apa yang terjadi di Amerika terjadi di kita. Karena medianya sama. Hari ini bicara tentang tantangan penyelenggaraan pemilu, ya, potensinya saya melihat masih sama. Walaupun ya kita akan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan hoax, hate speech, disinformasi, politik identitas itu tidak mengemuka dalam praktik demokrasi kita di pemilu ini, ya. Itulah kenapa hari ini kami melakukan upaya mempersingkat masa kampanye yang nanti insya Allah pada tanggal 7 Juni 2022 sore kita sudah mendapatkan informasi, kami akan menyampaikan kepada publik informasi berapa lama masa kampanye. Karena untuk menghindari polarisasi pemilih yang sangat tajam yang pada tahun 2019 kita rasakan secara bersama-sama, yang menurut saya seharusnya diskursus komunikasi politik kita tidak diisi dengan terma-terma atau istilah-istilah hewan. Bayangin saja, kita sekolah 9 tahun wajib belajar, belum lagi perguruan tinggi, tapi ketika kita buka medsos, ada cebong, ada kampret. Kayak bangsa ini nggak punya pilihan kata lain. Ya, mungkin kalau ada istilah gajah mada, gajah mungkur, ataupun ada istilah toko-toko di sini nggak apa-apa Bang ya. Tapi yang jadi lucu ada cebong, ada kampret. Bayangin aja. Sekarang ada celeng. Celeng. Di Jawa lain lagi tuh Bang. Bang Kiai lah yang tahu gitu. Oke. Nah, ke depan ini ada potensi yang sama. Kita sedang berupaya berkomunikasi, kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah dan Mabes Polri, para penegak hukum, serta Bawaslu untuk mengantisipasi hoax ya beredar di masa pemilu. Karena 2019 kami sebagai penyelenggara pemilu merasakan betul bagaimana sakitnya hoax ya, kita difitnah. Sakit di sini bukan di sini. Kalau di sini apa Bang Gabriel? Jantung. Oke ya. Nah, kita sedang antisipasi. Tapi tentunya kami mengapresiasi mengapresiasi kepada rekan-rekan jurnalis profesional yang komitmen terhadap Undang-Undang 4099, Kode Etik Jurnalistik, di mana rekan-rekan jurnalis melakukan fact-checking atau fact-finding. Yang ini nggak pernah terjadi pada era pers sebelumnya. Nah, dan karena hoax hampir setiap hari kali Bang ya, maka mereka juga melakukan fact-checking. Nah, jadi kita beruntung. Ya, tapi tentunya
ketika kita dihadapkan pada lanskap politik pasca kebenaran, kuncinya selain kita memahami literasi jurnalistik, kita juga memahami yang namanya etika komunikasi media sosial. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Saya sangat yakin ya kita bisa kalau kita mau belajar. Ya, tentunya kita kembali kepada peran pers. Saya sebagai penyelenggara pemilu, tidak ada integritas elektoral tanpa peran pers. Dan pers sebagai edukator pemilih itu sangat penting perannya dalam mengembangkan populasi well-educated voters. Dan well-educated voters ini menjadi prasyarat bagi kita melampaui tahapan demokratisasi menuju pematangan demokrasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.